Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Anggraini, NIM 2020-189 dari kelas B. Cita-cita saya ingin menjadi polwan. Di sini saya akan mempresentasikan hukum acara pidana mengenai putusan nomor 89 garis miring pidan pid titik sus garis miring 2017 garis miring PN SGN tentang tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa surat izin edar. Kita akan memasuki urutan yang akan saya presentasikan nanti, yaitu yang pertama kronologi kasus, yang kedua dakwaan, yang ketiga tuntutan, yang keempat pertimbangan hakim, lalu yang nomor 5 vonis, dan yang nomor 6 pendapat pribadi. Nanti itu pada terakhir saya presentasi. Menjelaskan apakah vonis yang dijatuhkan sudah memenuhi 3 elemen, yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Ini kita selanjutnya memasuki pada kronologi kasus. Bahwa kronologi kejadiannya yakni berawal pada hari Jumat 10 Maret 2017. Anggota Satres Narkoba Polres Sragen sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat telah mengamankan saksi Mulyadi alias Mul alias Gendut bin Samidi bertempat di kos-kosan Kepulauan Sidomulyo RT 44 RW 11 Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen yang kedapatan menyimpan obat jenis tramadol dan obat jenis tireksipenidil atau yang disebut juga Holly. Di dalam kamar kosnya, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Mulyadi alias Mul, alias Gendut tadi, bin Samidi, bahwa obat-obatan tersebut didapatkan dari terdakwa sehingga saksi Didik Haryanto menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di warung HIK milik terdakwa saksi Didik Haryanto, AMD ke saksi Y, Kuncoro Sakti, saksi Agus Riyadi, langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Kemudian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat menyimpan obat-obat tersebut. Selanjutnya, saksi Didik Haryanto, AMD ke saksi Y. Kuncoro Sakti, saksi Agus Riyadi bersama dengan terdakwa menuju rumah kos-kosan terdakwa yakni rumah milik Bapak Sugiono. Kemudian terdakwa menunjukkan salah satu ruangan di belakang dan terdakwa masuk dan mengambil sebuah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 40 papan atau strip obat jenis tramadol dan uang tunai sebesar Rp605.000 yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut. Dan pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Supriyadi alias Kebo bin Sutar Atmo Wiono. Lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Sragen guna proses hukum lebih lanjut. Lalu kita memasuki dakwaan. Dakwaan bahwa terdakwa Rio Indra Putra Permana alias Rio alias Cekit bin Pramono
pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di rumah Bapak Sugiono, Kepulauan Santel Wetan, RT 2, RW 11, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Terdakwa mendapatkan atau membeli obat jenis tramadol maupun tirexpenidil dan saksi Supriyadi alias Kebo bin Sutar Atmowiono pada hari Kamis 9 Maret 2017 di warung HIK terdakwa sebanyak 10 box tramadol berisi 50 papan strip serta tirexpenidil sebanyak 5 box berisi 50 papan atau strip. Selanjutnya setelah mendapatkan barang berupa 10 box berisi 50 papan atau strip tramadol dan tirexpenidil juga sebanyak 5 box berisi 50 papan atau strip tersebut. Kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi Mulyadi alias Mul alias Gendut tadi bin Samedi berupa tirexpenidil sebanyak 5 box berisi 50 papan atau strip seharga Rp650.000. Sedangkan untuk tramadol terdakwa jual sendiri dan yang sudah laku terjual sebanyak 2 box. Terdakwa tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian. Terdakwa hanya lulusan SMP dan tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan juga tenaga kesehatan. Lalu kita memasuki bab tuntutan. Tuntutan sendiri merupakan beratnya hukuman yang diajukan oleh jaksa. Yang pertama, pasal pelanggaran. Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam syarat dakwaan subsidi air. Lalu yang kedua, hukuman menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Indra Putra Permana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000 subsidi 2 bulan subsidi 2 bulan kurungan, ya. Lalu ini kita memasuki pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim sendiri terdapat aspek yuridis serta aspek non-yuridis. Kita akan membahas aspek yuridis terlebih dahulu, yaitu aspek yuridis menurut saksi Didik Haryanto, Y. Kuncoro Sakti, dan Agus Riyadi. Membenarkan bahwa pertama, ia tidak mengenal terdakwa. Yang kedua, penemuan tramadol, uang tunai, HP Nokia. Lalu yang ketiga, obat didapat dari membeli saudara Supriyadi. Menurut saksi Mulyadi dan Supriyadi, membenarkan bahwa pertama, kenal dengan terdakwa. Yang kedua, saksi menjual obat tramadol. Yang ketiga, obat didapat dari membeli dari terdakwa. Lalu, keterangan dibenarkan oleh terdakwa. Lalu selanjutnya, masih mengenai aspek yuridis. Masih mengenai aspek yuridis, menurut ahli DRA Endang Purwanti, APT M. Kes, membenarkan bahwa
Yang pertama, ia tidak mengenal terdakwa. Yang kedua, tramadol termasuk jenis obat keras dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas sesuai dengan BPOM nomor 7 tahun 2016 dan UU nomor 36 tahun 2009 dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3. Lalu menurut terdakwa Rio Indra membenarkan bahwa yang pertama, terdakwa ditangkap pada Jumat 10 Maret 2017 pada pukul 15 pada 10 Maret 2017 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu yang kedua, tramadol dan uang tunai milik tersangka. Ketiga, pembenaran cara pengedaran tanpa memberitahukan bahaya dari penggunaan. Yang keempat, pernah membeli obat jenis Tirexiphenidil. Yang selanjutnya, pembenaran cara bertransaksi. Lalu yang terakhir, tidak menggunakan resep dalam pembelian obat. Lalu selanjutnya kita akan membahas kita akan membahas aspek non-yuridis. Menimbang bahwa dampak perbuatan terdakwa dapat menimbulkan yang pertama efek euforia, senang, mood menjadi naik dalam jangka panjang dan dosis yang berlebihan. Yang kedua, tindakan yang dilakukan terdakwa adalah bentuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan tindakan tersebut juga melanggar hukum. Lalu yang selanjutnya kita akan memasuki pada bab vonis. Vonis dijatuhkan menjatuhkan pidana oleh karena itu sebelumnya saya akan menjelaskan vonis sendiri merupakan putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan, hukuman, atau perkara pidana. Ya, saya akan membahas vonis sendiri menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan. Selanjutnya, yang terakhir pendapat pribadi. Yang pertama, kepastian hukum. Kepastian hukum telah memenuhi standar bahwa yang dilakukan terdakwa melanggar sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam syarat dakwaan subsidi air. Lalu yang kedua, perihal keadilan telah memenuhi standar keadilan hukum karena dalam menjatuhkan vonis sudah melalui banyak pertimbangan. Lalu yang ketiga, kemanfaatan. Dari segi kemanfaatan hukum bahwa dengan vonis yang dijatuhkan, menurut pendapat pribadi kurang dalam memberikan efek jera. Dikarenakan tidak sebanding dengan bahwa terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan. Mungkin cukup dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan saya dalam presentasi kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.